Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat menghadiri sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dalam lawatan ke Amerika Serikat, Prabowo akan berpidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB. Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian, memperkuat kerjasama global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia. Dan saudara, saat ini sudah terhubung dengan jurnalis harian Kompas, Laraswati Ariadne Anwar, yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat. Saya akrab biasa panggil Mbak Dane ya, selamat pagi waktu Amerika Serikat, Mbak Dane. Pagi Radi, pagi para pemirsa Kompas TV. Baik, Mbak Dane, jelang pembacaan pidato pada sidang umum PBB, apa saja agenda Presiden Prabowo selama di New York? Apakah sudah ada informasi mengenai poin apa yang akan diungkap ataupun dihantarkan oleh Presiden dalam pidatonya nanti? Ya, jadi Presiden kita Prabowo Subianto itu tiba di New York kemarin sore ya, waktu New York. Pesawatnya itu mendarat sekitar jam 5 sore, terus dia tiba di hotelnya itu jam 18.45. Jadi dia, Bapak Presiden itu bertolak dari Osaka, Jepang. Sebenarnya kedatangan dia di New York ini telat dari jadwal yang sebelumnya, karena semestinya dia jam 5 udah sampai di hotel. Untuk agendanya Presiden, untuk hari ini di hari Minggu 21 September 2025 di New York belum ada agenda di luar, dia masih koordinasi internal katanya. Pak Presiden baru akan datang ke Sekretariat Jenderal PBB nanti pada Senin tanggal 22 September. Nah, di situ dia belum berpidato untuk di debat umum. Debat umumnya itu Selasa tanggal 23 September, tapi hari Senin itu penting sekali dan mungkin menurut saya itu salah satu hari yang bersejarah bagi PBB karena di situ akan ada diskusi mengenai pengakuan solusi dua negara untuk Palestina, dan Indonesia seperti yang kita ketahui kan adalah pendukung setia dari solusi dua negara itu. Jadi Presiden Prabowo dia akan berpidato di sana dan dia juga akan berpidato untuk membahas solusi dua negara itu antara lain dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Oke. Baru pada 23, kenapa Reddy? Ya, baik, silakan Mbak Dana diteruskan. Ya, baru nanti pada 23 September itu dia akan berpidato di debat umum PBB. Nah, ini unik ya. Jadi Presiden Prabowo itu akan memperoleh giliran ketiga. Jadi tradisi di PBB itu adalah giliran pertama itu selalu Brazil yang pidato, karena dulu waktu ceritanya waktu PBB itu baru ada, kan mereka setiap kali membuka sidang umum selalu bertanya, ayo siapa yang mau pidato duluan, dan Brazil itu selalu yang mengangkat yang saya duluan gitu. Jadi sejak 1955 itu tradisinya adalah Brazil selalu menjadi pidato yang pertama, yang kedua Amerika Serikat selaku tuan rumah. Nah, untuk tahun ini sistemnya ada pengundian. Jadi diundi gitu negara mana, karena kalau misalnya dari urutan abjad A, B, C, D kan nggak adil ya, negara-negara yang berawalan dari huruf A, mereka akan selalu berpidato duluan. Nah, Indonesia kebetulan dapat undian tahun ini untuk berpidato setelah tuan rumah, jadi yang nomor 3. Oke, nah ada informasi juga Mbak Dana, apakah Presiden nanti juga akan berencana bertemu diaspora di sana atau dengan warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat? Kalau untuk agendanya saat ini kita belum mendapat informasi yang lebih lanjut. Bahkan untuk agenda bilateralnya sendiri belum banyak yang kita ketahui ya, karena ini kan dinamis sekali. Yang pasti Presiden Prabowo akan bertemu dengan Sekjen PBB Bapak Antonio Guterres. Di dalam sidang debat umum itu tanggal 23 itu dia akan berpidato mengenai pentingnya multilateralisme. Patut diketahui bahwa Indonesia ini bersama 9 negara plus UN Foundation, ini adalah penggerak reformasi PBB, terutama di bidang multilateralisme. Jadi itu isinya antara lain Indonesia, Norwegia, Meksiko, Liechtenstein, Jamaika, Barbados. Ini adalah negara-negara yang menganggap bahwa PBB itu penting, tetapi sistemnya itu sudah mungkin bisa dibilang ketinggalan zaman dengan situasi sekarang. Karena sekarang ini kan negara-negara yang dulu mungkin kuat ketika PBB baru dibentuk, sekarang pengaruhnya ya tidak sekuat dulu. Negara-negara yang dulunya bukan siapa-siapa, salah satunya Indonesia, India, Cina, Brazil,
sekarang memiliki pengaruh yang lumayan signifikan gitu. Nah, Ya. PBB itu sebagai organisasi multilateral itu juga patut melakukan reformasi supaya lebih relevan dengan situasi dunia yang sekarang, karena ada banyak kegelisahan dan ada banyak kritik yang mengatakan bahwa banyak sekali resolusi dari PBB ini kurang berpihak kepada misalnya negara-negara berkembang atau belum mampu melihat persoalan nyata yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat dunia. Seperti itu, Radi. Baik, selain pidato di sidang umum PBB, tadi Anda juga sempat menyinggung Mbak Dana soal kemungkinan adanya pertemuan bilateral dengan pemimpin-pemimpin negara lain yang juga hadir dalam forum yang sama. Nah, kira-kira negara mana saja yang sudah terlihat kemungkinan akan juga menjalin komunikasi bilateral dengan presiden kita? Kita belum tahu ya, karena sejauh ini ya informasi terakhir yang saya peroleh itu malam tadi mengatakan bahwa Indonesia itu diundang ke 258 pertemuan. Oh, banyak sekali. Ada banyak sekali gitu. Jadi ada pertemuan yang memang mandatory yang artinya wajib dilakukan, dan ada pertemuan yang mulai dari tingkat kepala negara, tingkat menteri sampai ke direktorat jenderalnya. Nah, ini belum tahu karena dari pihak Sekretariat Presiden dan Kementerian Luar Negeri sendiri kan masih memilah ya mana yang benar-benar signifikan yang emang harus dihadiri oleh presiden, mana yang bisa diwakilin gitu. Jadi ini kan masih sangat dinamis ya, dan masih ada 1 hari, 2 hari lagi bahkan sebelum yang dia debat umumnya itu. Jadi kita sendiri juga masih bertanya-tanya. Tapi yang jelas pertemuan-pertemuan ini juga membahas tentang isu ketahanan pangan, tentang mitigasi krisis iklim, tentang lingkungan. Karena kan Bapak Presiden juga selain Bapak Menteri Luar Negeri Sugiono kan beliau juga datang membawa sejumlah menteri lain yang memiliki keterkaitan gitu kan dengan bilateral ini, antara lain ada Menteri Hak Asasi Manusia, yaitu Menteri Ketahanan Pangan, Menteri Kesehatan. Ya, kita sangat-sangat menantikan sebetulnya ya. Ini adalah momen yang bersejarah untuk Indonesia. We're looking forward to see our president in front of the United Nations gitu ya, di PBB, yang sering kali juga kita melihat presiden-presiden kita sebelumnya menyampaikan, atau pemimpin-pemimpin kita sebelumnya menyampaikan sesuatu. Tapi tentu saja Pak Presiden Prabowo ini yang tadi juga sudah diungkapkan oleh Mbak Dana punya concern khusus terhadap isu-isu tertentu. Ini yang akan kita tunggu nanti pada tanggal 23 September mendatang, Mbak Dana. Baik, terima kasih Mbak Laraswati Ariadne Anwar, jurnalis harian Kompas.